Perkenalkan, nama saya Dede Sulaiman dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Riana Saputra dan rekan saya Brian Yogi. Kami di sini sebagai pengelola untuk pengolahan sampah di Puri Cipageran menggunakan Black Soldier Fly. Jadi untuk pengolahan sampah menggunakan Black Soldier Fly itu hanya sampah organik saja. Jadi sampah organik yang dihasilkan oleh warga atau masyarakat itu akan diurai oleh larva Black Soldier Fly yang akan menjadi makanannya, jadi makanan mereka. Nah, selanjutnya mungkin kalau misalkan setelah penguraian itu ada output yang dihasilkan dari Black Soldier Fly, yaitu larva juga pupuk organik yang bisa dipakai sebagai pupuk tanaman. Jadi ini adalah telur yang akan ditetaskan. Di bawahnya itu kita dikasih makanan mereka supaya mereka tidak kabur, tidak mencari makanan keluar. Lalu selanjutnya setelah dari sini akan berlanjut ke proses penguraian sampah, yaitu larva yang ini. Ini adalah larva yang sedang mengurai makanan. Larvanya seperti ini. Dan ini adalah sampah organik yang sudah dicacah, yang dijadikan bubur sampah seperti ini. Jadi ini proses penguraiannya akan lebih cepat karena mereka kan sistem makannya yaitu tidak menggigit tapi mengisap. Jadi proses ini akan mempercepat penguraian sampahnya seperti itu. Lalu setelah dari sini akan menjadi prepupa dan akan menjadi lalat. Dan ini lalat yang akan menghasilkan telur yang ada di biopon merah itu. Dari sini mereka umurnya itu tidak lama. Jadi setelah mereka kawin itu mereka akan mati seperti itu. Dan lalat yang sudah mati itu bisa dicampur untuk menjadi bahan pupuk organik seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat dan keluarga Harmoni, para pemirsa, jumpa lagi kita di acara Harmoni Bagi Negeri. Dan kali ini kami bersama dengan para narasumber berada di sebarang biasa di Puri Cipageran Indah, Smart Garden. Dan kali ini kita akan ngomong-ngomong santai untuk suatu masalah yang saya pikir adalah masalah yang serius, bahkan sangat serius. Kalau kepala daerah sudah kena masalah ini, dan ada saja dari warga atau netizen yang mengambil gambar, mengambil video, kemudian diupload, ya, masalah ini akan membuat malu, ya, yaitu masalah sampah, misalnya yang berhubungan dengan masalah banjir. Jadi kita akan ngomong satu soal yaitu soal sampah. Dan kita ingat ada peribahasa, apa yang kecil dia jadi kawan, tapi kalau sudah besar jadi lawan. Pasti jawabnya adalah api. Tapi menurut kita, ya kita ketahui bukan hanya itu, tapi juga adalah misalnya soal sampah. Sampah ada hubungannya pasti dengan masalah banjir. Jadi kita akan ngobrol masalah sampah. Kali ini sudah hadir narasumber kita, ada Dr. Ani Rohaini, Kepala Prodi Teknik Lingkungan Unpas, kemudian Ibu Yonik, dosen Teknik Lingkungan Unpas, lalu Pak Pauzi dari Dinas Lingkungan Hidup Cimahi, kemudian juga, Profesor Yuyu Wahyu, betul? Beliau adalah peneliti ahli utama BRIN, apa itu singkatan BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kemudian ini seorang yang sudah tidak asing lagi, yaitu Bapak Haji Enan Sahri, anggota DPRD Cimahi, dan rekan kita, sahabat kita, Pak Eki Bayhaki, Ketua PCI, ya, Puri Cipageran Indah, dan founder dari Harmoni Bagi Negeri. Nah, mungkin kita bisa mengawali dari Dr. Ani Rohaini. Tadi saya sudah mengawali bagaimana Ibu menanggapi persoalan ini dan bagaimana bahwasannya yang namanya sampah
banyak sekali persoalannya. Bahkan kalau saya berteman dengan teman-teman dari pegiat Bu ya, misalnya salah satu masalah sampah itu, ada sampah itu sudah dikelola oleh masyarakat, sebagiannya belum punya kesadaran itu. Sudah dikumpulin di pila-pila misalnya. Di tengah jalan dicampur lagi. Itu baru salah satu. Tapi mungkin Ibu bisa memotret, Dr. Ani bisa memotret masalah sampah ini dan bagaimana kita bisa memiliki perhatian. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Prodi Teknik Lingkungan Unpas. Jadi sebetulnya mungkin saya cerita dulu ini kondisi kita di sini ya. Kenapa kita kumpul di sini saat ini? Berawal dari 2020 ya Pak Eki ya. Waktu itu ada permohonan dari Forum Puri Cipageran Indah untuk bisa membantu menyelesaikan masalah sampah di pasar. Kemudian kami masuk dengan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Kemudian tahun 2021 itu kebetulan ada sedikit pendanaan dari Kemenristek-Dikti dan juga dari Unpas untuk bisa mengimplementasikan kegiatan pengolahan sampah di Pasar Puri Cipageran Indah ini. Dan berdasarkan hasil penelitian kami sebelumnya, kita ketahui bahwa dengan kondisi sampah pasar yang ada di Pasar Puri Cipageran Indah ini, kami usulkan karena lahannya juga terbatas gitu ya, maka yang kami usulkan adalah sebuah pengolahan sederhana yang memang nanti alih teknologinya juga lebih mudah, sehingga pada saat kami serah terimakan ya mudah-mudahan masyarakat di sini atau petugas di sini juga bisa dengan mudah untuk melakukan atau melanjutkan proses pengolahannya. Jadi akhir tahun 2021 kemarin kita membuat kemudian menguji cobakan sebuah teknologi sederhana dalam pengolahan sampah organik, yaitu menggunakan black soldier fly atau kita biasanya sebut dalam bahasa Indonesia lalat tentara hitam. Nah, satu keuntungan dari teknologi ini adalah bahwa dia bisa dengan cepat menghabiskan sampah organik dan juga ada keuntungan lainnya, yaitu kita bisa menjual maggot yang merupakan fase kehidupan dari kehidupan lalat tersebut. Nah, kita sudah uji cobakan, nanti mungkin kita bisa sama-sama melihat bagaimana proses pengolahan itu dilakukan. Memang belum full sesuai dengan perencanaan. Kita merencanakan bisa sampai 60 sampai 100 kg per hari dari hasil sampah pasar yang ada di sini. Memang saat ini belum full karena memang masih berproses untuk menumbuhkan jumlah lalat yang cukup gitu ya, dan telur yang tersedianya juga masih belum memenuhi untuk kebutuhan seluruh sampah yang ada di sini. Tapi setidaknya kami bisa membuktikan bahwa teknologi ini bisa berjalan dan prosesnya sangat sederhana. Itu mungkin yang kita bisa lihat bahwa ya betul tadi Pak, kalau Bapak melihatnya sampah kecil menjadi sahabat, kemudian besar menjadi masalah. Tapi kalau kami melihat ini teknologi sederhana, kemudian lokasi yang kecil, pengolahan kecil, tapi ini bisa menjadi besar, gitu ya. Dan kenapa kami juga setuju kita menempatkan di sini, karena pasar itu titik kumpul orang, gitu ya. Mudah-mudahan ini juga bisa jadi titik pembelajaran untuk orang-orang yang datang ke sini bahwa sampah organik itu bisa diolah, dan mudah-mudahan ini juga bisa ditularkan ke tempat-tempat lain. Insya Allah sih nanti dari kami bisa bantu untuk pendampingan dan pelatihannya. Kemudian kalau tadi bagaimana menanganinya, kembali lagi Pak, bahwa permasalahan sampah itu dimulai pada saat sampah tercampur. Jadi kalau kertas hanya sebagai kertas dia punya nilai gitu ya, tapi begitu dia sudah kena sampah basah, kena sampah organik, maka dia sudah hilang nilainya. Jadi memang memilah itu menjadi hal yang utama. Nah, kebetulan di pasar ini memang dominannya sampah organik Pak. Jadi memang memilah yang bagian anorganiknya lebih mudah. Mungkin nanti PR utamanya di rumah ya, di mana mungkin komposisi antara sampah organik anorganiknya cukup besar, sehingga proses pemilahan mungkin akan lebih sulit mempertahankan konsistensinya Pak. Jadi kalau di awal mungkin bisa, tapi biasalah saya sebagai ibu rumah tangga juga kadang-kadang mengalami itu. Kalau lagi banyak kerjaan kadang-kadang memilah juga menjadi terasa sulit gitu. Nah, itu yang mungkin harus di-maintain terus. Kalau di pasar saya pikir itu jauh lebih mudah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari kami Pak. Jadi intinya kami sudah siap untuk melakukan serah terima ke Forum Puri Cipageran Indah, teknologi dan pengolahan yang ada mudah-mudahan bisa berkelanjutan
Nanti kami juga tidak akan meninggalkan 100%, kami tetap akan melakukan pemantauan sesekali ke sini untuk melihat apakah proses berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau begitu bisa jadi musibah ketika kita lalai, kita nggak punya perhatian. Tapi juga bisa jadi anugerah. Membesarnya tadi bisa macam-macam ya, bisa buat kesehatan kita, buat isu lingkungan, dan juga mungkin juga bisa buat sisi ekonomi. Mungkin Ibu Yoni bisa menambahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya menekankan pada sisi keberlanjutan ya, Kang Abi ya. Jadi insya Allah setelah mulai akhir tahun 2021 kemarin itu kami memulai di sini, diinisiasi dengan adanya program dari Kemdikbud, kemudian dibiayai pembangunan dan penyediaan fasilitas oleh Universitas Pasundan. Nah, kemudian juga sudah terbangun sekarang, kemudian sudah mulai ada operasional di dalamnya untuk pengolahan sampah pasar menggunakan black shoulder flies. Nah, memang sudah waktunya untuk mengalih atau mentransferkan ke penduduk sini gitu ya, untuk pengelola di sini, sehingga nanti berlanjut. Nah, dalam keberlanjutan itu tentu saja sudah disebutkan tadi oleh Ibu Ani bahwa kami tetap siap untuk melaksanakan pemantauan, kemudian juga mungkin pendampingan masih di awal-awal yang kemudian nanti bisa dilepas. Cuman kami masih punya semangat untuk terus berkolaborasi, terutama sekarang di sini ada dari lingkungan hidup yang juga sangat perhatian dengan sampah organik ya, dan di Cimahi ini juga lingkungan hidup mengolah sampah organik menggunakan black shoulder flies. Kemudian juga ada dari BRIN yang nanti dari sisi teknologi mungkin karena ini nanti terintegrasi juga dengan smart garden ya. Jadi smart garden itu kan sebetulnya akan lebih tajam kalau ada sisi teknologi informasinya begitu. Jadi ada sensor-sensor yang memang Pak Profesor Yuyu itu sangat ahli di bidang itu, sehingga kolaborasi ini kita akan terus lanjutkan. Terutama kita sekarang banyak tawaran gitu ya dari baik dari Kemdikbud maupun dari instansi lain untuk membuat program-program yang mereka akan danai begitu. Jadi sangat-sangat potensial. Dan kemudian juga nanti kita bisa berkolaborasi lebih jauh kuat karena akan ada koperasi di sini di Pasar Puri Cipageran Indah begitu. Jadi nanti insya Allah pada saat sudah berjalan, kemudian terus ada dikerjakan berlanjut, dan itu sisi ekonomi terutama karena sekarang kan belum kelihatan ya sisi ekonomi. Jadi setelah ada produksi dari proses ini pengolahan sampah menggunakan BSF, itu nanti ada produknya dan produk itu bisa dikomersialkan, dan komersialisasi itu bisa membuat keberlanjutan dari proses pengolahan sampah ini. Dan kami juga bersemangat begitu untuk bisa menularkan konsep-konsep seperti ini di tempat-tempat lain, dan terutama atas dukungan bapak-bapak dan dari kami di universitas. Begitu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga ada sekarang dari Dinas Lingkungan Hidup Cimahi, Bapak Fauzi. Nah, Bapak Fauzi kan kita tahu kalau kita sering keluar ya, memperhatikan para pemulung itu sebagai contoh. Mereka itu kalau keluarnya pagi, ada yang siang, ada yang malam, misalnya sebagai contoh ya. Tentu saja mereka cari sampah yang pada akhirnya bisa dimanfaatkan dan dijual gitu ya. Nah, mungkin ini juga menarik nanti ke depannya seperti apa. Tapi kira-kira seperti ini Pak, potret persoalan sampah di Cimahi itu seperti apa, dan bagaimana selama ini pemerintah sudah berusaha untuk mengantisipasi. Terima kasih kepada para bapak-bapak dan ibu. Izin saya ingin menceritakan dulu mungkin ya,
awal mulanya inisiasi kenapa harus ada pemilahan sampah dari warga atau dari rumah ke rumah. Saya setuju dengan tadi kata Bapak, kecil jadi kawan, besar jadi lawan. Kita flashback ke waktu kejadian TPA Cirende. Bagaimana tidak terkelolanya sampah waktu itu sehingga menjadi bencana, dan diinisiasilah sebagai Hari Peduli Sampah Nasional waktu itu. Sejalan dengan kejadian waktu itu, kita lihat kondisi di Sarimukti, TPA Sarimukti sekarang kondisinya sudah overload. Nah, kami dari dinas sendiri takut terjadi lagi terulang kembali kejadian yang lalu ketika di Cirende waktu itu. Maka dari itu kami mencoba berusaha untuk melakukan pengurangan dari rumah ke rumah, dan kami menerapkan program yang kami sebut dengan Barengras waktu itu. Kita inisiasi awal tahun 2020. Nah, Barengras itu apa sih? Itu bareng-bareng kurangi sampah. Yang terbagi kawasan-kawasannya itu waktu itu ada 2. Kawasan Awas Panik dan Awas Panik Mama. Kalau kita panjangkan, Awas Panik itu kawasan tuntas pilah sampah organik. Tapi kalau yang kawasan Awas Panik Mama itu kawasan tuntas pilah sampah organik Magot Mandiri. Alhamdulillah sampai kemarin 2021 akhir kita sudah menyelesaikan di 38 RW yang tersebar di 13 kelurahan di semua kecamatan di Kota Cimahi. Nah, sejalan dengan itu pula kami coba terus mengawasi gitu kan, pemilahan sampah dari rumah ke rumahnya seperti apa. Kita coba awasi secara terus-menerus, lalu kita edukasi kembali warga-warga tersebut, dan kami juga membantu juga dari sisi warga-warganya untuk dibantu tempat pemilahan sampah organik. Karena kita tahu kalau dengan warga dan masyarakat untuk memilah sampai ke 3 jenis itu lumayan sulit menurut pengalaman kami, gitu kan. Jadi kami coba untuk sampah organik dan sampah yang lainnya lah yang dicampur itu nggak apa-apa, yang penting sampah organiknya aja yang dipisah, karena kami akan mengintegrasikan sampah organik tersebut untuk diolah, apakah itu di kawasan masing-masing dengan cara Magot Mandiri atau diintegrasikan ke tempat pengolahan sampah yang ada di wilayah masing-masing. Nah, sehingga apa? Sehingga nantinya akan terjadi simbiosis mutualisme gitu. Kami terbantu oleh warga dan kepengurusan itu dalam segi pengurangan sampah. Warga pun terbantu oleh kami itu dari segi edukasi dan juga hasil nilai ekonomis yang nantinya didapatkan dari Magot Mandiri tersebut. Alhamdulillah, setelah dari 38 kawasan tersebut, kita coba masuk ke pasar-pasar karena sangat berpotensi sekali menimbulkan sampah organik. Timbulannya lumayan besar menurut data kami. Maka kami coba inisiasi dulu 5 kawasan pasar, termasuk salah satunya Smart Garden ini yang ada di Kelurahan Cipageran. Alhamdulillah waktu itu saya ketemu dengan Pak Ketut, dengan Pak Eki Bayahaki gitu kan. Alhamdulillah responnya sangat-sangat baik gitu. Sangat-sangat baik. Mereka membantu segala hal yang kami butuhkan waktu itu. Sehingga kami melakukan pendataan semua, hasilnya seperti apa, lalu kami coba bantu juga dari sisi sarana prasarana yang kami punya agar pengelolaan sampah organik itu bisa setidaknya berjalan dengan baik, meringankan juga petugas sampah yang ada di Smart Garden ini gitu. Alhamdulillah seiring berjalannya waktu ternyata gayung bersambut mungkin ya, ketemu kita dapat informasi dari Pak Eki Bayhaki, ternyata sejalan dengan program kami gitu tentang Black Soldier Fly itu alias magotisasi itu gitu, bahwa dari prodi lingkungan gitu ya,
prodi lingkungan dari Universitas Pasundan, mereka juga sama concern untuk bagaimana caranya sampah tersebut minimal dapat berkurang, sehingga nantinya hasilnya juga dapat dirasakan kembali oleh masyarakat masing-masing gitu. Intinya kami dari dinas sendiri, insya Allah kami akan terus fokus dan concern terhadap pengurangan sampah, baik di Smart Garden Puri Cipageran ini maupun di wilayah-wilayah yang lain. Dan insya Allah kami pun akan coba terus membantu, entah itu dari sisi edukasi ataupun waktu, kami akan coba bantu gitu. Mudah-mudahan sih kita bisa dapat sejalan ya Ibu ya Bapak gitu. Hasilnya baik untuk kita semua dan manfaatnya juga dapat dirasakan juga oleh seluruh elemen masyarakat di Kota Cimahi tersebut, sehingga pada hasil akhirnya nanti Cimahi itu menjadi kota yang mudah-mudahan bisa lebih baik lah dari segi pengelolaan sampah dan kebersihan kotanya gitu. Mungkin itu saja penjelasan dan informasi dari saya. Mudah-mudahan bisa menjadi satu, mungkin itu pedoman lah gitu ya, atau misalkan sebagai satu pengalaman bagi warga dan masyarakat, bagaimana caranya untuk kita coba untuk dari hal yang kecil dulu lah untuk hal yang lebih baik gitu. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikutnya sekarang kita ke Pak Haji Enan Sahri, anggota DPRD Cimahi. Kalau saya sih melihatnya begini Pak, masalah sampah itu kalau memang pemerintah serius, salah satunya juga tergantung kepada pemihakannya pada pendanaan. Gimana tuh potretnya seperti apa Pak Nan? Bisa dijelaskan masalah sampah ini dan bagaimana anggota Dewan berupaya untuk bersama masyarakat dan pemerintah membicarakan persoalan ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus ya, apalagi ini ibu-ibu super luar biasa, karena tetap bersemangat untuk memberikan kontribusi pada Kota Cimahi, khususnya berkaitan dengan tentang persampahan ini. Terima kasih ya TV Harmoni yang selalu mensupport juga, dan kebetulan ada Pak Prof Yuyu, alhamdulillah juga hadir ya. Tentu dinas jangan kalah sama ibu-ibu super. Ya. Kenapa saya katakan jangan kalah? Mereka saja sudah tenaga, sumbangsih pendanaan sudah cukup lumayan. Biraku dinas cicing wae, seperti itu. Ya. Baik, tadi memang kita ini kota kecil ya, kota kecil tapi produk sampahnya cukup tinggi. Ya, produk sampahnya cukup tinggi sampai di antara 278 sampai 300 ton per hari. Ini kan luar biasa nih ya. Jadi ternyata memang dihitung-hitung satu orang ya itu dalam sehari dia mengeluarkan sampah di rumah itu kurang lebih 1 kilo sampai 10 kilo ya di rumah. Karena kita 380.000 kakak jadi kita di Cimahi ini. Jadi memang dari 312 RW 1724 RT tadi kakaknya kurang lebih di 380 kakak. Nah, bicara tentang sampah, ini persoalan yang sangat luar biasa. Dari masa ke masa, dari tahun ke tahun, tadi kata Abi, wali kota ganti wali kota, anggar sampahnya jadi masalah. Ya. Nah, ini yang akan kita support tentunya dari DPRD Cimahi. Saya kebetulan walaupun ditodong nih sama Abi sekarang, nggak apa-apa. Tapi saya kena konsen. Terakhir saya bicara dengan LH berkaitan proyeksi di 2023. Ya. Nah, kalau sekarang kita bicara sampah kita dengan angka kurang lebih 300 ton per hari, baru keangkut kita ini 200 tonan. Ya. Jadi masih ada sisa 100 ton per hari. Jadi bikin bingung tuh. Ya. Kemarin sempat viral di Melong. Ya, sempat viral di Melong karena sampah berserakan sampai ke jalan ya. Nah, ini kendala, memang beberapa kendala yang dihadapi mungkin oleh Dinas Lingkungan Hidup. Tetapi ini tentu kita akan mencoba selalu bagaimana memberikan
penganggaran yang sesuai dengan harapan dari lingkungan hidup, tentunya dari masyarakat. Nah, ini proyeksi di 2023 itu kami mendorong di DPRD mendorong bagaimana kita pengurangan sampah itu dari sumber. Nah, sumbernya siapa? Sumbernya adalah rumah tangga. Ya, di rumah tangga inilah kita biang keladinya kaitan dengan persampahan. Nah, ini perlu Dinas Lingkungan Hidup termasuk DPRD, kita sudah berkomitmen kita akan menjadi pelayan kepada masyarakat berkaitan dengan edukasi pemilihan sampah di masyarakat, di warga. Nah, ini tentu kami pun mencoba bagaimana memberikan anggaran agar tiap rumah itu sudah bisa memilah sampahnya dari rumah. Sampah organik, yang rumah tangga yang tadi bekas makanan yang tidak habis, ya, daun-daunan atau sayur-sayur yang tidak habis itu masuk ke situ, ya, atau dari pohon-pohon yang ditebang biasanya itu bisa masuk ke situ. Itu adalah sampah organik. Nah, yang anorganiknya tadi juga dipisah, contohnya plastik, ya, kardus dan sebagainya itu dipilah, ya. Walaupun nanti dalam perjalanan ada juga yang mengambil pemulung-pemulung, tetapi tidak sebanding lah dengan buang sampah dengan apa yang diambil oleh para pemulung yang menjadikan nilai ekonomis. Nah, ini kita akan memulai di 2023, ya, harus sudah teranggarkan, dan itu pemilahan itu harus diberikan oleh pemerintah kota melalui tadi wadahnya atau medianya. Medianya kita bagi dua, media merah, media biru, ya. Jadi kita buatkan paling saya perkirakan itu sekitar 20 tidak sampai 10 juta lah satu rumah, itu tidak sampai 10 juta. Kalau sekarang anggap 20 juta satu rumah untuk pembuatan pemilah sampah itu, ya. Kalau sekarang kita bicara dengan 20.000, maka 380 ribuan rumah tangga yang kita kasih itu pemilah itu anggarannya kurang lebih 6 miliaran. Ya. Nah, tidak sebanding sesungguhnya dengan apa yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk membuang sampah. Ke TPA Sarimukti sekarang kita menghabiskan di angka 26 miliaran. Ya, kita sampah buang, uang kita dibuang tuh ke TPA Sarimukti dengan angka cukup besar. Ya. Nah, sekarang itu baru ke Sarimukti. Sarimukti pindah ke Legok Nangka, daerah Nagreg. Itu ongkos dan tipping fee-nya itu akan 10 kali lipat, ya. Jadi sangat luar biasa, ya. Ini sampai menganggarkan kemarin diprediksi di angka 40-an lebih, ya, 40 miliaran. Kan sayang, ya. Dengan 6 miliar yang kita alokasikan kepada rumah-rumah untuk diberikan pemilah, lalu nanti kita angkutnya pun sama. Angkutnya itu juga dipilah, oh ini organik, ini anorganik. Apalagi sekarang dengan sistem tadi BSM, ya, atau pasukan alat hitam yang notabene sumbernya dari sampah organik, sekarang sudah ada beberapa wilayah, termasuk di Puri Cipageran sudah ada pengalokasian atau tempat berkaitan dengan kita membuat sampah itu menjadi nilai ekonomis. Nah, ini kan akan lebih memudahkan. Jadi nanti dari rumah itu nggak perlu jauh-jauh produksi sampah organiknya, kasihkan saja ke tempat yang sudah disiapkan ini oleh Bu Ani, oleh Prof Yoni, oleh Dr. Yoni, ini sudah ada. Nah, ini kan sangat luar biasa. Apalagi nanti saya juga mengedukasi kepada masyarakat, apalagi ini Karang Taruna itu di rumah-rumah itu ada sampah nilai ekonomis, ya. Jadi kalau Karang Taruna atau pemuda kreatif sesungguhnya itu bisa jadi duit. Tadi ya jangan yang kotor-kotornya lah, ambil yang tadi dus, koran, bekas air mineral, ya, itu disimpan, diberikan atau dijual ke bank sampah, itu nilai ekonomisnya besar, ya. Kalau saya saja satu keluarga
itu menghasilkan cukup lumayan lah. Dalam sebulan bisa 100-200 ribu ya. Ditahunkan jadi saya tiap itu kan jadi konsumen jadi ini juga. Jadi nasabah bank sampah juga. Itu bisa 2 juta 3 juta saya dapatkan sebelum lebaran, saya dapat ambil, bisa jadikan THR kawan-kawan kita. Nah, ini adalah bagian yang harus kita edukasi kepada masyarakat. Tentunya sama juga dengan tadi, pada saat organiknya jadi lalat lalu jadi produk oleh Maggot ini Pak Prof ya, ternyata sekarang sangat luar biasa. Bahkan pakanan ikan, ini di kawan kita di Asri ini, dia produksinya malah kekurangan 30 ton kalau nggak salah dalam sebulan ya. Dia memproduksi maggot lalu diberikan atau dijual ke Bekasi. Kalau tidak salah, saya sudah pernah ngobrol ke Bekasi, itu nilainya lumayan, 1 kilonya 7.000 ya, 1 kilonya 7.000. Jadi ini luar biasa. Makanya kalau sekarang di sini Pak Eki, Pak Preman Pasar ini bisa mengolah dengan dokter Preman Pasar ya, ini ngolahnya dengan baik, itu bisa jadi duit ya. Apalagi tadi dengan ada koperasi. Jadi intinya kami DPRD tentu mensupport terus kepada dinas untuk memberikan yang terbaik untuk pengurangan sampah. Kalau menghabiskan tidak mungkin ya, tapi mengurangi ya produk sampah di kita, bahkan tadi membuang kepada TPA dengan nilai yang cukup fantastis ya. Nah, ini kita olah dari bawah. Saya kira itu semangat kita adalah bagaimana Cimahi ini, wabil khusus barangkali di Puri Cipageran dengan smart garden-nya, ya tentu Cimahi pun kita pengen kota yang kecil ini campernik ya. Bebas dari lautan sampah di beberapa lokasi tentunya, dan alhamdulillah dinas sudah 28 RW ya yang sekarang 38 RW yang sudah bisa memproduksi rumah maggot ya, dan insya Allah kita bertahap, dan ini menjadi bagian yang terpenting buat kita semua. Saya kira itu bagi kami, dan tentu sekali lagi saya selaku anggota DPRD mensupport selalu untuk kebaikan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita ke Pak Eki Bahyaki, Ketua Puri Cipageran Indah. Tadi disebutnya preman pasar ya. Jadi banyak di sini, mungkin biangnya preman Ibu. Mungkin juga dari sini nanti kepikiran kan untuk bisa mentaubatkan para preman. Bahkan bukan itu saja, bahkan lalat sendiri Pak. Lalat yang selama ini kita pikirkan menimbulkan banyak penyakit, di sini malah jadi manfaat ya. Tapi nggak ada hubungannya sama perang Rusia Pak ya. Dia bisa ekspor lalat untuk membantu di sana ya. Dia ada dengan masa kebersihan, jadi tentara ya, tentara hitam ya. Nah Pak Eki, ini gimana nih PCI dengan Smart Garden, apa yang terus diupayakan? Dan saya pikir nggak mudah. Buktinya dari dinas lingkungan tadi nggak mudah juga masyarakat untuk persoalan memilih saja sampai hari ini jadi masalah. Tapi mungkin Pak Eki melihat sisi optimistik dari apa yang dilakukan di PCI ini dengan konsep Smart Garden dan lain-lain. Terima kasih Abi dari TV Harmoni. Saya ingin memaknai preman itu dalam makna yang positif ya. Preman itu free man ternyata ya. Jadi orang bebas. Jadi salah satu makna bebas, tugas saya berarti harus membebaskan sampah ya. Dan alhamdulillah saya sebagai Ketua Forum Puri Cipageran Indah 1 pertama mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Prodi Teknik Lingkungan ya, Prodi Teknik Lingkungan Universitas Pasundan. Alhamdulillah ada ketua prodinya Bu Dr. Ani, kemudian Bu Dr. Yonik, dan ada mahasiswanya ini ya, mahasiswa yang dari awal kurang lebih hampir 5 bulan ya, 5 bulan 6 bulan menginisiasi bagaimana yang tadinya konsep
sampah jadi masalah, tadi kita harus punya perspektif yang beda ya, dengan inovasi dan kolaborasi masalah itu menjadi berkah ya. Masalah menjadi berkah, sampah yang tadinya masalah ternyata dengan dikelola melalui BSF ya, itu menjadi sesuatu yang bernilai kemanfaatan ya. Nah itu yang ini, apalagi terima kasih ya, mudah-mudahan ini berlanjut terus ya kolaborasinya. Jadi saya menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Prodi Teknik Lingkungan Universitas Pasundan, kemudian juga preman politik juga nih Pak Jinang ini. Jadi politisi yang concern ke lingkungan ini ya, dan itu penting gitu ya. Tadi saya dengar yang saya catat itu akan mengalokasikan, mudah-mudahan ya. Kemudian ada Kang Fauji ini ya, Kang Fauji dari Dinas Lingkungan Hidup, dan ternyata ini match ya programnya ya. Jadi mudah-mudahan kalau sebelumnya kolaborasi itu hanya forum Puri Cipageran dengan Unpas Teknik Lingkungan, berikutnya dengan tadi kesiapan dari Dinas Lingkungan Hidup untuk membuat skema ya, yang artinya tadi setelah pasar ini terkelola, sampah pasar, berikutnya apalagi disupport oleh Pak Ajinang, kita lebarkan, mudah-mudahan bisa jadi Puri Cipageran Indah 1 menjadi pilot project gitu. Pilot project dan sangat memungkinkan gitu. Artinya terkelola dalam satu kawasan yang mudah, dan tadi sampah yang tadinya jadi masalah mudah-mudahan jadi hal yang positif ya. Termasuk juga ini di kita ada koperasi ini ya. Koperasi Puri Sejahtera. Mudah-mudahan ini bisa juga nanti berperan tadi semacam bank sampah ya. Saya tertarik nih Pak Jinang, betul ini 100.000 ya per bulan ya. Dari bank, dari sampah itu. Nah, ternyata kalau di ini ada nilai ekonomis yang tinggi gitu ya. Jadi hampir lebih dari kurang lebih 1 juta ya. 1 juta lebih ya per tahun gitu. Nah, ini adalah potensi dengan jumlah rumah yang banyak ini, tinggal kemauan memilah ya. Mudah-mudahan dengan stimulus ada nilai manfaat dari ini, masyarakat senang hati untuk memilah gitu, tidak terpaksa karena membuang sampah, tapi ada argo yang bisa ini. Mudah-mudahan nanti bisa pola bank sampah ini bisa diimplementasikan oleh koperasi ya, koperasi yang untuk satu puri ini ya, yang insya Allah sudah didukung juga oleh Pak Wali Kota Cimahi. Ini mudah-mudahan ini segera dibentuk. Nah, saya juga bersyukur ini ada Prof. Yuyu ini ya. Beliau peneliti utama ya tadi. Peneliti utama dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN ini. Dan saya berharap ini ya, karena beliau warga Puri juga ini, mudah-mudahan harus kontribusi ini. Apa nih skema BRIN yang bisa yang bisa diterapkan nanti untuk mendukung program Smart Garden gitu. Jadi saya berharap ini kita punya program Smart Garden, taman yang kurang lebih hanya 4.000 meter, tapi multi manfaat yang luar biasa. Multi manfaat untuk hutan kota kan gitu. Nanti kita akan tetap kita jalin, kemudian untuk interaksi warga, edukasi publik, ekonomi juga, ekonomi, pengembangan ekonomi, dan mungkin nanti bisa pariwisata dan lain sebagainya ya. Termasuk saya berharap itu nanti dengan bantuan BRIN bagaimana sematnya itu bisa 4.0 ya. 4.0 gitu ya. Bagaimana bahwa ini nanti semat gitu ya. Jadi semuanya by teknologi, orang senang sini. Jadi datang tidak hanya
belanja, tapi banyak fungsi manfaat dan menjadi bagian dari solusi. Jadi saya sebagai ketua forum mengucapkan terima kasih ya atas support dari semua ya, dari Prodi Teknik Lingkungan, kemudian DPRD Kota Cimahi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, dan kita dengar nih apa nih dari BRIN berikutnya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke Prof. Yuyu, peneliti ahli utama BRIN, singkatan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Saya cukup gembira juga manakala mendapati postingan dari anak-anak SMK, misalnya sebagai contoh yang punya inovasi bahan bakar alternatif sebagai contohnya. Kemarin saya lihat di postingan Facebook tuh, kok bisa dari air ya, saya bilang. Jadi hal-hal yang menarik ya, untuk karena kita menjadi krisis ya. Nah khususnya sekarang Pak, masalah sampah itu kan saya banyak temenan sama teman-teman yang para aktivis ya. Sebagian tadi ada masalah pilih-pilih, tengah jalannya misalnya dicampur ya. Sampai mereka berkesimpulan bahwasannya kalau begitu yang paling efektif adalah bagaimana mengurangi sampah itu di tingkat lokal, agar nanti biaya-biaya untuk mengangkut sampah itu bisa terkurangi secara drastis. Nah mungkin teman-teman dari BRIN bisa, dari Pak Prof. Yuyu bisa, nah ini nih berikan pencerahan ya, pemahamannya buat kita semua ataupun ide-ide. Silakan Pak Prof. Yuyu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya jarang nih masuk TV. Ya, yang saya hormati dari TV Harmoni, dari Unpas, dari DPRD Cimahi, kemudian dari Dinas LH, dan dari pengelola forum ya. Baiklah, sebelum saya lanjutkan, salah satu orang terkaya di Cina itu adalah pengelola sampah. Ya, banyak lah, sebenarnya banyak yang lain juga. Sebelum sampai ke sana, saya ingin memperkenalkan BRIN dulu mungkin ya. Karena BRIN ini lahir tuh secara legal itu 28 April ya. Operasionalnya 1 September ya. Nah, ini merupakan gabungan dari beberapa LPNK ya, LIPI, BPPT, LAPAN, Batan, plus litbang-litbang di Kementerian dan Lingkungan, di lembaga KL ya. KL-nya sekitar 34 litbang kementerian ini ya. Nah itu sekarang penelitinya hampir ya 12.000 lah ya, 12.000. Nah di dalam BRIN itu ada beberapa, ada strukturnya, salah satunya adalah organisasi riset ya. Ada 12 organisasi riset, dari mulai kebumian, kemudian elektronika informatika, ada pertanian ya. Kemudian juga salah satunya adalah yang berkenaan dengan ini adalah organisasi riset hayati dan lingkungan ya. Kemudian total dari masing-masing organisasi itu ada namanya pusat riset, itu ada 85 ya, 85. Nah, ini adalah yang terkait dengan riset organisasi riset hayati dan lingkungan ya. Itu ada pusat riset rekayasa genetika ya, kemudian biosistematika dan evolusi, ada pusat riset ekologi dan entobiologi ya, kemudian pusat riset mikrobiologi terapan, kemudian biomasa dan bioproduk ya, kemudian ada lingkungan dan teknologi bersih, kemudian ada konservasi tumbuhan, kebun raya dan kehutanan, ada terakhir zoologi terapan ya. Jadi mungkin bisa terkait dengan ini ya. Nah sebenarnya di BRIN sendiri banyak skema riset yang mendukung di luar BRIN ya, lingkungan ya. Contohnya adalah nanti kalau dari Unpas mau buat program kolaborasi riset ya, itu mengenai lingkungan bisa, nanti terkait dengan OR ini. Nah, bisa saya hubungkan nanti ke kepala OR-nya ya. Kemudian nanti buat ya objeknya di sini di Cimahi misalkan ya. Jadi misalkan solusi sampah ya. Pokoknya FS-nya
totally ya harus selesai, misalkan dari mulai rumah tangga sampai ke pengelolaan ya. Nah sebenarnya kan pengelolaan sampah di luar negeri ini udah lama Pak, puluhan tahun Pak. Kita ketinggalan ini ya. Ya saya pernah di Jepang ya, itu kalau buang ini Pak, sampah-sampah elektronik itu bayar Pak ya. Dan mereka udah milah-milah ya, udah ini. Bahkan kayak di Swiss ya, kalau dia beli untuk sampah tuh beli dia untuk pembangkit tenaga listrik dia. Ya jadi mereka udah establish, dan tentunya kita juga harusnya bisa lah ya ke depannya dengan kolaborasi bisa CSR. Nanti saya ada channel CSR sebenarnya ya. Kemarin baru di WA dari teman ini untuk lingkungan gitu ya. Dan nah Cimahi ini bisa jadi prototype ya untuk atau pilot project bagaimana mengelola sampah sehingga sampai hilirnya itu produktif gitu ya. Tadi kan yang maggot ini adalah untuk supaya nggak cepat sampai ke ujung Mbak ya, di tengah-tengah dia di sirkulasi ya. Dan ternyata banyak. Seperti saya dulu pernah bisnis kecil-kecilan dari kelapa yang busuk Pak. Jadi kalau kelapa busuk itu kalau dijemur itu hilang busuknya Pak, dan kita bisa jual ke pabrik minyak ya. Dan minyak itu kan, minyak kelapa itu nanti bisa ke kosmetik Pak, kalau udah lewat treatment yang fine treatment ya, sampai ke kosmetik. Nah juga nanti ada skema untuk ini Bu, untuk program pusat kolaborasi riset itu kita memberikan dana 1M per tahun ya, bisa 4 tahun ya. Ibu bisa masalah lingkungan saya pikir bisa ya. Kemudian juga ada untuk startup itu maksimum 300 juta ya, itu untuk ya bisa ini ya, sampah ini sebagai startup untuk bisnis di Cimahi ya. Nah itu bisa nanti dikasih bimbingan 6 bulan untuk sampai dia jadi bisnis ya, jadi ada orang-orang bisnis yang akan memberikan arahan sehingga bisa jadi startup yang bagus ya. Itu masih berjalan tiap tahun, nanti saya kasih linknya gitu. Nah terkait dengan teknologi mungkin bisalah ya, nanti kita punya ada teknologi tepat guna ya. Kemudian kalau mau buat smart garden ya, ini nggak susah sebenarnya ya. Artinya teknologinya udah ada 4.0 ya. Mau dibuat apa gitu kan, itu bisa aja ya. Apalagi ya. Yang lain adalah masalah ini Bu, kalau bisa pembinaan ya terhadap masyarakat tentang kesadaran sampah ya. Kalau di ITB ada namanya Go Green ya. Itu adalah unit mahasiswa ya. Jadi kalau setelah ada misal kumpul-kumpul, dia langsung ngabisin tuh. Sampah diambilin sama dia semua, mahasiswa itu. Nah, itu mungkin di Unpas juga ada ya. Mungkin di sini Pak dibuat Pak ya, pasukan sampah gitu. Dan juga memberikan kesadaran tentang sampah ya, termasuk yang pemilahan tadi ya. Jadi sebenarnya di beberapa tempat udah ada ya, tapi mungkin di Cimahi khususnya mungkin harus saya pikir ya masih banyak sampah yang di jalan, harusnya udah bersih ya. Saya tiap hari nyapu Pak di halaman rumah Pak untuk ini sampah ya, selalu ada ya. Jadi saya pikir BRIN masih banyak skema-skema yang lain, nanti bisa dibuka di websitenya ya. Untuk membantu masyarakat ya. Jadi kita juga BRIN itu harus karaos Pak ya. Jadi kita harus down to earth ya, nggak boleh di atas ya, walaupun kita suka buat jurnal Q1 ya, tapi kita juga harus bisa kan Jokowi juga presiden kita itu harus inovasi itu harus bisa mensejahterakan masyarakat ya, bukan hanya di paper aja. Itu juga perlu, tapi juga ujung-ujungnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negeri kita. Mungkin itu dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kita sudah mendengarkan dari terakhir Profesor Yu
Wahyu, peneliti ahli utama BRIN Badan Riset dan Inovasi Nasional. Sekarang kita closing statement ya masing-masing ini ya. Kita mulai dari Ibu aja deh. Baik, terima kasih. Untuk closing statement, sepertinya selama kita masih ada diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai makhluk yang ada di bumi ini, marilah kita selalu bermanfaat dan bukan sendirian, tapi berkolaborasi. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bahwa sama sih sebetulnya konsep kolaborasi itu menjadi kekuatan kita bersama gitu ya, dengan adanya Pentahelix di mana perguruan tinggi menjadi salah satu pilar dari Pentahelix yang ada. Harapannya kita juga bisa berkontribusi lebih ke bawah seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Yuyu bahwa perguruan tinggi bukan menara gading ya, harapannya kita bisa lebih ikut berpartisipasi langsung dengan masyarakat. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jangan membuang uang. Masyarakat jangan membuang uang percuma dengan sampah yang ada, maka jadi beban kota. Kota mengeluarkan duit dari APBD yang notabene dari masyarakat sendiri. Kan buang sampah berarti buang duit. Bagaimana caranya supaya duit itu tidak dibuang tapi sampah yang terbuang? Nah, artinya dengan cara bagaimana mengurangi sampah ya. Sampah yang paling mudah dikurangi itu dari rumah produknya. Jadi kepada masyarakat saya berharap sih sudah memulai memikirkan bahwa itu nilai ya, yang dibuang itu adalah nilai uang, baik nilai uang yang dihasilkan atau nilai uang yang terbuang. Nah, ini maka pemilahan sampah ini berharap dari rumah sudah memulai. Ayo kita sudah mulai berpikir bahwa itu adalah bagian yang harus kita lakukan, karena juga sesuai dengan ajaran agama kita, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Maka sampah sudah mulai dipilah, sudah mulai dikurangi dari rumah kita masing-masing. Khusus juga ke pemerintah kota dalam hal ini LH, ayo kita genjot terus biar kita berikan support juga kepada dinas untuk melakukan inovasi-inovasi berkaitan dengan pengurangan sampah untuk masyarakat. Dan saya yang pertama barangkali kalau memang dinas memerlukan mengedukasi kepada masyarakat, saya siap untuk melakukan itu. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk statement terakhir sedikit tambahan mungkin ya. Kami juga sedang concern sekarang untuk pembentukan karakter usia dini, Pak. Di TK, PAUD, SD, dan SMP di Kota Cimahi ini sedang bergerak. Statement terakhir dari saya minta dukungan dan doa dari seluruh elemen masyarakat. Mudah-mudahan kami diberikan kelancaran dan program kami juga berjalan dengan baik di seluruh kawasan, sehingga outputnya, hasil akhirnya Kota Cimahi bisa lebih baik dalam pengelolaan sampah. Statement terakhir saya juga tambahan bahwa kita akan coba untuk terus berikhtiar, kita akan coba terus berusaha biar hasil Allah atau Tuhan yang menentukan. Satu tambahan lagi bahwa sampahku adalah sampahmu, sampahmu adalah sampahku. Sampah kita tanggung jawab kita semua. Mohon itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Statement terakhir dari saya adalah yang pertama, kita harus menyadarkan masyarakat ya. Tingkat manusia itu adalah sebenarnya kesadaran ya. Kesadaran terhadap apa aja ya. Tuhan, alam ya, segala macam, termasuk terhadap sampah ya. Jadi kalau tadi udah disampaikan oleh dinas lingkungan hidup dari mulai TK sampai usia lanjut ya. Jadi itu adalah harus jadi program pertama, kesadaran, kemudian eksekusinya adalah tadi dengan pemilahan ya. Untuk buang sampah dulu aja ya, itu udah satu masalah, belum pemilahan ya. Itu tahap berikutnya. Dan tentunya dengan inovasi ya, kita support nanti bisa men-recycle ya,
sampah ini menjadi yang sangat bermanfaat untuk kita ya. Jadi tidak buang uang gitu ya, tapi kita menghasilkan uang ya, jadi bisnis dan juga jadi energi tentunya nanti yang bisa dimanfaatkan untuk manusia semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tugas preman ya. Pertama menghadirkan kesadaran tadi ya, menghadirkan kesadaran dan memaksa inovasi dan kolaborasi pentahelik seperti tadi yang disampaikan Bu Dr. Adi bisa diwujudkan ini. Dan pentahelik dalam konteks ini sudah lengkap ini. Jadi unsur akademisi dari Universitas Pasundan dan berharap nanti dari Unjani ya, siap juga kolaborasi. Kemudian dari unsur government, ini dinas lingkungan, dan unsur legislatif juga, Dewan, alhamdulillah full support gitu ya. Kemudian TV Harmoni, media, udah lengkap ini. Unsur bisnis, ada bisnis di sini. Koperasi, nanti koperasi ini mewakili unsur bisnis, dan unsur komunitas itu adalah Forum Puri Cipageran, dan kolaborasi program mudah-mudahan ini bisa diwujudkan. Tentu saja yang ahli menyiapkan kolaborasi secara konseptual ini Prodi, nanti Prodi lingkungan dengan melibatkan BRIN ya, bisa kolaborasi, kemudian dinas lingkungan, dukungan politik juga, dan TV Harmoni dan komunitas insya Allah siap gitu, sehingga tugas preman ini nggak sia-sia ya. Terima kasih. Demikianlah sobat ataupun keluarga Harmoni, seri Harmoni bagi negeri kita kali ini kita ngomong masalah sampah, dan saya merasakan ada kehangatan di sini, dan juga apa ya, karena sekarang ini ya ada problem, misalnya gampang sekali kita dengan media sosial itu komentar ya, tidak ada budaya komentar yang hidup. Tapi di sini kita diajarkan bagaimana kita memiliki perhatian terhadap persoalan yang ada di sekitar kita. Jadi ada kesadaran tadi sebagaimana kata Prof, lalu bagaimana menjadi solusi terhadap persoalan yang ada, dan yang tidak kalah penting adalah gotong royong, kolaborasi dari semua pihak, dari para akademisi, pemerintahan, anggota dewan dan sebagainya untuk turut memecahkan persoalan. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Harmoni, jika Anda merasa sakit kepala atau sakit kepala sebelah akibat migrain, segera minum Poldamik. Poldamik, formula cepat redakan sakit kepala sebelah, juga efektif untuk sakit kepala biasa. Diminum sesudah makan, baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Poldamik, pol. Poldamik, produksi PT Sunbay Pharma. Sobat Harmoni sekarang sedang flu. Kalau kena flu, gejalanya hidung bisa buntu, pilek bisa buat hidung mempet, badan meriang, demam, dan kepala jadi pusing. Apalagi saat aktivitas kita padat, apa bisa kerja? Rezeki jadi mempet juga kan? Segera minum obat flu. Jangan biarkan gejala-gejala flu bertambah parah. Gejala-gejala flu seperti bila hidung mulai gatal dan bersin-bersin, segera minum Sanaflu. Bila hidung mulai meler dan jadi buntu, cepat minum Sanaflu. Bila tenggorokan mulai terasa kering dan gatal, tetap minum Sanaflu. Bila kepala terasa mulai berat dan pusing, masih minum Sanaflu. Bila badan mulai meriang dan jadi demam, minum Sanaflu juga. Sanaflu juga diformulasikan efektif untuk atasi flu yang membandel.
namun tidak menyebabkan kantuk, sehingga Sobat Harmoni bisa tetap kerja, rezeki tetap lancar. Jadi, Sobat Harmoni tidak usah ragu lagi. Kena flu, minum Sanaflu. Sobat Harmoni, jika Anda mencari kecap manis sedap, lezat, nikmat, dan aromanya mengundang selera, cocok digunakan untuk masakan Sunda, sate, batagor, dan lainnya, pilihlah kecap manis Cap Noni, produksi Kertasari, Kota Bandung. Kecap manis Cap Noni, rasanya paling dinanti. Sobat Harmoni, sudah hadir kecap manis Cap Sumpit Mas, produksi Kertasari, Bandung. Cocok digunakan untuk bakso tahu dan mie baso karena kecapnya kental dan manis. Kecap manis Cap Sumpit Mas bisa Anda dapatkan di Jalan Astana Anyar nomor 141, Kota Bandung. Telepon 022 420 1240. Kecap manis Cap Sumpit Mas, rasanya pas. Sobat Harmoni, telah tersedia kecap 3 telur ayam, membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat. Untuk Anda pecinta kuliner, ganti sekarang juga kecap Anda dengan kecap 3 telur ayam. Kecap 3 telur ayam membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat. Wow, pedasnya mantap. Sobat Harmoni, cobain deh. Sambal asli Hermans, chili sauce sambal extra hot Hermans, dan tomato kecap Hermans. Tersedia dalam kemasan Trigen 6 kg, dalam botol 340 ml 150 cc, dan dalam bentuk saset 10 gram. Serta melayani special order pembuatan sambal. Bila berminat silahkan pesan sambil bawa contohnya. Dan jangan lewatkan setiap makan lengkap dengan chili sauce sambal extra hot Hermans dan tomato kecap Hermans diproduksi oleh PT Kertasari Food. Pokoknya, mantap pedesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Madina Rujhan, istri dari Wakil Gubernur Jawa Barat Kang UU Rujhanul Ulum, mengajak kita semua untuk bersama menjadi bagian dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. LSM Umi Naktum Voice membuka mata hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aida kunna idoman nahirah. Saya Iim Masrifah sebagai koordinator penerima Al-Quran Braille untuk daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan, juga Kalimantan, mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami semua. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah bersama kita berikan 300 set Al-Quran Braille, kembali kita bersiap untuk membagikan 1000 set Al-Quran Braille bagi 1000 insan tunanetra Ramadan 1443 Hijriah. Insya Allah dengan Rp55.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Untuk layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 022 522 8552. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice. Umi Maktum Voice membuka mata hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aida kunna idoman nahirah. Saya Iim Masrifah sebagai koordinator penerima Al-Quran Braille untuk daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan, juga Kalimantan, mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami semua. Bismillahirrahmanirrahim.
Setelah bersama kita berikan 300 set Al-Quran Braille, kembali kita bersiap untuk membagikan 1000 set Al-Quran Braille bagi 1000 insan tunanetra Ramadan 1443 Hijriah. Insya Allah dengan Rp55.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Untuk layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 022 522 8552. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice. Umi Maktum Voice membuka mata hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati. Pusing banget nih. Ada obat flu? Ada Ultra Flu. Minum Ultra Flu dan istirahat yang cukup dapat meringankan gejala flu, sehingga Anda dapat beraktivitas kembali. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Hidung mampet, badan meriang. Tenang, ada Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.